Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Eden Project dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin, amin, amin. Nah, bagi teman-teman yang pada saat ini sampai dengan saat ini masih terus mengikuti perkembangan masalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, tentu kita sudah melihat ada aktor-aktor baru yang muncul ya, yang dia bukan siapa-siapa, bukan mantan menteri, bukan seorang politikus, dan bukan siapa-siapa tiba-tiba muncul nama-nama seperti Andi Azwan, Alex Damanik, dan juga Mardiasa Semar, Ade Darmawan dan juga lain sebagainya. Itu adalah sekarang pengisi waktu-waktu kita pada saat kita menonton TV ataupun media sosial ya. Namun di antara itu semua, tentu kalau yang kita sebutkan nama-nama tadi adalah mereka ya bisa dikatakan sebagai seorang cheerleader lah, yang bikin ramai suatu acara gitu. Tapi sekerap kali dikatakan oleh Rosuryo bahwa mereka ini tidak memiliki legal standing. Mereka ini tidak memiliki kapasitas dan juga kapabilitas untuk berbicara di depan publik. Atau intinya mereka ini tidak memiliki ilmu lah untuk berbicara tentang masalah penelitian, masalah tentang politik, masalah tentang hukum dan juga lain sebagainya. Nah, yang ingin kita bicarakan sekarang ini bisa dikatakan adalah orang yang paling pintar yang berada di kubu Pak Jokowi. Karena kita tahu di kubu Pak Jokowi ini ada beberapa klaster ya. Klaster dari mereka para relawan, klaster dari mereka dari partai PSI, klaster dari mereka yang dikatakan kuasa hukum atau pengacaranya Pak Jokowi. Dan tentu saja di antara ketiga klaster tersebut, yang paling berkompeten, yang memiliki legal standing dan memiliki keilmuan untuk berbicara masalah hal ini, itu adalah pengacara Pak Jokowi. Dan di antara pengacara tersebut tentu kita tahu ya, yang paling sering bicara di publik itu Yaakob Hasibuan, bisa dikatakan mungkin dia kepalanya ya. Itu jarang sekali tampil di publik, hanya sekali dua kali. Dan juga Pak Prof Firmanto ya, dan juga Pak Rifai. Nah, kalau salah kuasa hukumnya itu ada 5 atau berapa gitu. Namun yang kita ketahui yang sering kali tampil di publik sebenarnya 2. Namun kita tahu Pak Yaakob itu ya suka datang sekali-sekali lah. Nah, di antara ketiga itu, atau bisa dikatakan yang top of pendukung Pak Jokowi, ya bisa kita simpulkan itu adalah Bung Rifai Kusumanegara, yang bisa dikatakan adalah orang yang ya bisa dikatakan ini adalah orang yang sangat dihormati ya. Mungkin orang yang paling dihormati dari kubu Pak Jokowi adalah Bung Rifai Kusumanegara ini, dan kami juga melihat Bung Rifai ini sangat stabil dan konsisten ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah orang yang paling dipucuk, yang paling teratas, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berbicara tentang ini. Nah, jadi kita intinya kita akan berbicara tentang, kita akan melihat videonya Bung Rifai. Namun di sini yang sangat menariknya, Bung Rifai ini ternyata ya kalau kita simpulkan itu berhasil dikalahkan atau bahkan dipermalukan oleh mantan Wakapolri, yaitu Pak Ogro Seno. Karena kita harus ngerti ya bahwa Pak Ogro Seno ini adalah selain Wakapolri, dia adalah mantan penyidik, sehingga dia tahu tentang yang namanya pasal-pasal atau undang-undang. Jadi kalau Pak Ogro Seno berbicara dengan orang selain daripada pengacara yang Pak Jokowi, tentu ini akan jauh sekali. Berbicara dengan Alex Damanik, dengan Andi Azwan, tentu itu bukan levelnya, jauh sekali ya. Nah, tapi Pak Ogro Seno ini bisa dikatakan adalah orang yang ya bisa dikatakan ikhlas membela Rosuryo ya. Karena kita sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa Pak Ogro Seno ini dibayar atau mendapatkan advantage daripada membela Rosuryo. Jadi ya bisa kita simpulkan Pak Ogro Seno ini sahabatnya Rosuryo lah, orang dekat yang dengan sukarela membela Rosuryo. Karena memang belum sampai saat ini kita belum melihat apa keuntungan Ogro Seno ini membela Rosuryo. Namun di samping masalah itu, kita akan melihat di sini bagaimana perdebatan atau diskusi yang sangat menarik ketika dua orang yang ahli, piawai, yang memiliki kemampuan, memiliki kapasitas dan kapabilitas berbicara tentang masalah undang-undang dan tentang pasal-pasal di kasus ini. Tentu ini akan menjadi masukan untuk kita semua. Tentu ini akan menjadi informasi yang sangat luar biasa untuk kita ya. Jadi tanpa berpanjang lebar dalam masalah pembukaan, kita langsung saja melihat perdebatan antara Ogro Seno dan juga Bung Rifai pada videonya kali ini. Fakta. Ya, itulah tadi kita sama-sama saksikan ya bagaimana serunya perdebatan antara Pak Ogro Seno dan juga Bung Rifai. Dan ketika Bung Rifai menyenggol masalah tempus
dan ada perbedaan antara tempusnya Egy Sujana dan juga Rosuryo. Rosuryo langsung berbicara dan meluruskan ini bahwa memang tempusnya antara dirinya dan Egy Sujana itu adalah sama, karena apa yang ditanyakan oleh pihak penyidik adalah sesuatu yang terjadi apa yang dilakukan oleh Egy Sujana di markasnya. Jadi bisa dikatakan tempusnya itu sama dengan Rosuryo. Nah, jadi itulah kita melihat sama-sama ya bagaimana pengacara sekaliber atau sehebat Bung Rifai ini mampu dibungkam atau dipermalukan oleh Pak Ugroseno yang kita tahu dia adalah mantan penyidik dan juga mantan Wakapolri yang tentu tahu betul bagaimana situasi undang-undang dan pasal-pasal yang diberlakukan. Jadi gimana teman-teman? Ada yang sampaikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini ADN Project. Bila kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.